Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Miftahul Karimah dan kalian bisa panggil dengan nama Ibu Rima. Hari ini Ibu yang akan menemani kalian dalam pembelajaran kali ini. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema lingkunganku. Pada tema ini, kita akan mempelajari cara memahami informasi penting dari bacaan yang dibaca, lalu perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat, serta cara menjaga lingkungan tempat tinggal dan juga lingkungan sekolah. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah supaya kita mengetahui bagaimana cara menemukan informasi penting dari suatu teks, mengetahui perbedaan lingkungan sehat dan juga lingkungan yang tidak sehat, serta cara menjaga lingkungan tempat tinggal dan juga lingkungan sekolah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materi kita yang pertama, yaitu cara memahami informasi dari suatu teks. Kira-kira bagaimana ya cara memahami informasi dari suatu teks? Ya, benar sekali, dengan cara membaca teks tersebut. Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan informasi penting dalam sebuah bacaan. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan teknik memindai atau scanning. Scanning adalah teknik membaca dengan cara hanya membaca pada bagian yang penting saja dalam sebuah bacaan. Untuk melakukan teknik ini, pembaca sebaiknya mengetahui kata kunci yang dicari atau menjadi petunjuk. Jadi, teknik membaca ini disarankan untuk pembaca yang sudah mengetahui kata kunci yang dicari atau sebagai petunjuk. Yang kedua yaitu teknik skimming. Teknik skimming merupakan teknik membaca secara sekilas. Pembaca tidak perlu membaca seluruh bacaan dengan teliti dan perlahan-lahan. Jadi, pembaca cukup membaca bacaan dengan cepat. Yang ketiga yaitu dengan cara membaca dengan suara keras. Ada beberapa orang yang merasa bahwa dia itu lebih memahami atau lebih mudah dalam memahami suatu teks apabila dia membaca teks tersebut atau bacaan tersebut dengan suara yang keras. Yang keempat yaitu dengan cara mengulang bacaan. Jadi pada saat membaca bacaan yang pertama itu diberi tanda terlebih dahulu pada kalimat-kalimat pokok atau kalimat pentingnya. Lalu pada saat pengulangan pengulangan bacaan tersebut itu tidak perlu membaca bacaan secara keseluruhan. Jadi hanya membaca pada bagian-bagian yang sudah diberi tanda tadi. Itu tadi beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan atau memahami informasi dari suatu bacaan atau teks. Tapi yang terpenting dalam mendapatkan informasi dari sebuah bacaan, pembaca harus menumbuhkan minat untuk membaca dalam diri sendiri. Jadi kuncinya yaitu minat baca pada diri sendiri. Oke, sekarang Ibu punya bacaan, kita baca bersama-sama ya.
Ibu minta kalian tuliskan informasi penting yang kalian dapatkan, lalu nanti hasil pekerjaan kalian akan dikumpulkan. Sekarang kita mulai membaca ya. Banjir di Jakarta. Banjir tahunan di Jakarta disebabkan oleh beberapa faktor. Curah hujan tinggi menyebabkan sungai-sungai di Jakarta meluap. Selain itu, buruknya daerah resapan dan banyaknya sampah yang menyumbat saluran air juga menjadi penyebab banjir. Jakarta dilewati 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta. Saat air pasang, air laut naik ke daratan melalui sungai-sungai ini dan mengakibatkan genangan. Baik, sekarang kalian tulis informasi yang kalian dapatkan setelah membaca bacaan tadi ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk menuliskan informasi yang kalian dapatkan. Bisa dikerjakan mulai sekarang. Baik, sudah 10 menit ya anak-anak. Ibu anggap kalian sudah selesai menuliskan informasi penting yang kalian dapatkan dari bacaan tadi. Sekarang, Ibu ingin bertanya, apa isi dari teks yang sudah kalian baca tadi? Iya, teks tadi berisi tentang banjir. Di mana terjadi banjir? Betul sekali. Jadi dari bacaan tadi, banjir terjadi di Jakarta. Lalu, apa yang menyebabkan terjadinya banjir di Jakarta? Ya, betul sekali. Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, lalu buruknya daerah resapan, dan juga sampah yang menyumbat saluran air. Berarti anak-anak Ibu sudah bisa mencari informasi penting atau sudah bisa menemukan informasi penting dari suatu bacaan atau teks. Tepuk tangan untuk anak-anak Ibu hari ini. Lalu, kenapa sih sampah-sampah tersebut bisa menyumbat saluran air? Kenapa ya kira-kira? Iya, betul sekali. Sampah-sampah tersebut bisa menyumbat saluran air karena banyak orang yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Pada saat terkena angin, sampah-sampah tersebut berterbangan dan masuk ke saluran air, sehingga menyumbat saluran air. Hal tersebut mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan lancar sehingga terjadi banjir. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa saluran air yang tersumbat dapat menyebabkan genangan dan mengakibatkan banjir. Nah, saluran air yang tersumbat dan mengakibatkan genangan itu tadi merupakan salah satu ciri dari lingkungan yang tidak sehat. Lalu, apa sih lingkungan yang tidak sehat itu? Ada yang sudah tahu? Nah, benar sekali. Lingkungan tidak sehat adalah suatu daerah yang sudah terkena pencemaran atau polusi. Ciri-ciri dari lingkungan tidak sehat yang pertama, udara kotor karena banyak debu dan juga asap. Jadi, daerah-daerah yang banyak asapnya itu merupakan
daerah yang sudah memiliki ciri dari lingkungan tidak sehat, seperti daerah yang banyak pabriknya. Pabrik itu kan mengeluarkan banyak asap ya, sehingga udara pada daerah tersebut sudah tercemar oleh asap pabrik tersebut. Jadi lingkungan tersebut sudah dikatakan lingkungan yang tidak sehat. Karena lingkungan tersebut udaranya sudah tercemar oleh asap dari pabrik tersebut. Ciri yang kedua yaitu sampah berserakan. Jadi, lingkungan yang sampahnya berserakan atau daerah yang banyak sampah berserakan itu merupakan salah satu lingkungan yang tidak sehat karena pada sampah-sampah tersebut mengandung banyak kuman yang dapat menimbulkan penyakit sehingga daerah atau lingkungan yang sampahnya berserakan itu merupakan lingkungan yang tidak sehat. Yang ketiga yaitu saluran air yang menggenang. Daerah yang saluran air yang menggenang itu merupakan daerah atau lingkungan yang tidak sehat karena air yang menggenang itu dapat menjadi sarang nyamuk untuk berkembang biak. Nah, nyamuk tersebut dapat membawa penyakit bagi manusia seperti demam berdarah. Yang keempat yaitu sumber air yang kotor. Jadi, salah satu ciri dari lingkungan yang tidak sehat adalah sumber air yang kotor. Lalu, gimana sih air dikatakan kotor? Jadi, air yang dikatakan kotor apabila air tersebut berbau dan juga berwarna. Nah, baru saja kita mempelajari apa itu lingkungan tidak sehat. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu lingkungan sehat. Ada yang tahu apa itu lingkungan sehat? Ayo, siapa yang sudah tahu? Kalau tadi kan lingkungan tidak sehat merupakan suatu daerah yang sudah terkena pencemaran atau polusi. Nah, sekarang kalau lingkungan sehat itu apa coba? Ada yang sudah tahu? Iya, benar sekali. Lingkungan sehat adalah suatu daerah yang belum terkena pencemaran atau polusi. Lingkungan sehat merupakan lingkungan yang udara, air, dan tanahnya bersih serta terbebas dari pencemaran dan polusi. Terdapat beberapa ciri dari lingkungan yang sehat. Yang pertama, kualitas udara yang bersih. Udara yang bersih dapat dinilai dari bau dan juga kesegarannya. Udara yang bebas dari polusi biasanya memberikan hawa nyaman dan juga sejuk. Jadi tidak berbau yang tidak sedap, juga tidak membuat kita batuk-batuk. Udara tanpa polusi sering kita jumpai pada daerah yang jauh dari pabrik dan juga dipenuhi dengan pepohonan. Mengapa sering dijumpai pada daerah yang jauh dari pabrik? Karena pada daerah yang dekat dengan pabrik, udaranya itu sudah tercemar oleh asap yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik tersebut. Nah, biasanya udara yang sejuk sering kita jumpai di pedesaan, pegunungan, dan juga lain sebagainya. Sering kita jumpai di pegunungan dan pedesaan karena
mayoritas di pedesaan dan pegunungan itu masih banyak pepohonan dan eh, jarang sekali ya ada pabrik seperti itu. Ciri yang kedua yaitu sumber air yang bersih. Air menjadi salah satu kebutuhan utama bagi manusia. Tanpa air, manusia tidak dapat melakukan aktivitas harian seperti memasak, mencuci, mandi, dan juga minum. Sumber air bisa didapatkan dengan cara menggali sumur atau mencari sumber mata air. Kualitas air yang baik terlihat dari warnanya yang jernih dan juga tidak berbau. Ciri yang ketiga yaitu saluran air lancar. Salah satu ciri dari lingkungan yang sehat yaitu saluran pembuangan air yang tidak mampet. Hal tersebut dikarenakan saluran pembuangan yang mampet bisa menyebabkan air menggenang. Genangan air dapat memicu pertumbuhan nyamuk dan berpotensi menyebabkan demam berdarah. Selain itu, ketika saluran pembuangan air mampet, sisa-sisa air kotor tidak dapat keluar ke pembuangan, sehingga genangan air kotor akan menyebabkan bau tak sedap yang dapat mencemari udara yang kita hirup sehari-hari. Ciri yang keempat yaitu sampah tidak berserakan. Jadi, salah satu ciri lingkungan yang sehat yaitu tidak terdapat sampah yang berserakan. Sampah dibuang pada tempatnya. Jadi, lingkungan yang sehat itu memiliki tempat pembuangan sampah ya, sehingga sampah-sampah tersebut tidak berserakan kemana-mana. Jadi sampah berada pada tempatnya, yaitu di tempat sampah. Itulah tadi beberapa ciri dan perbedaan dari lingkungan sehat dan juga lingkungan tidak sehat. Nah, salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga tubuh kita supaya terhindar dari penyakit, salah satunya yaitu dengan menciptakan lingkungan yang sehat. Dengan cara menjaga lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sekolah. Terdapat beberapa sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan tempat tinggal dan juga lingkungan sekolah. Yang pertama, membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, yaitu menanam pohon. Yang ketiga, melaksanakan piket kelas. Apabila kita jadwalnya untuk piket kelas, kita bisa datang ke sekolah lebih awal untuk melaksanakan piket terlebih dahulu. Yang keempat yaitu rajin membersihkan halaman rumah. Yang kelima, membersihkan saluran air. Hal tersebut bertujuan supaya saluran air tidak tersumbat dan terjadi genangan. Yang keenam, yaitu dengan merawat tanaman-tanaman di sekitar rumah supaya udara di sekitar rumah menjadi segar. Dan juga masih banyak lagi sikap-sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan tempat tinggal dan juga lingkungan sekolah. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa membantu Ibu?
Bagus sekali. Hari ini kita telah belajar cara menemukan informasi penting dari suatu bacaan, yaitu dengan cara membaca bacaan tersebut. Terdapat beberapa teknik, yaitu scanning, skimming, membaca dengan suara keras, dan juga membaca berulang. Selain itu, hari ini kita juga belajar perbedaan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, di mana lingkungan sehat merupakan suatu daerah yang belum tercemar oleh polusi, sedangkan lingkungan tidak sehat merupakan daerah yang sudah tercemari oleh polusi. Selain itu, kita juga belajar tentang sikap untuk menjaga lingkungan tempat tinggal dan juga lingkungan sekolah. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa mempelajari buku halaman 20 sampai dengan 25 ya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya hari ini. Tetap semangat dan rajin belajar ya anak-anak Ibu. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.